Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan bus Budiman Hantu Jakarta Pangandaran. Penumpang terakhir tak pernah turun. Namun sebelum itu sempatkan tulis selawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Haryo berdiri di pinggir trotoar terminal Kampung Rambutan, menatap papan digital yang berkedip tak stabil, menandakan bus terakhir tujuan Pangandaran akan segera berangkat. Langit malam Jakarta diselimuti mendung kelabu, dan udara dingin menampar wajahnya, membuat jaket tipis yang ia kenakan terasa sia-sia. Sisa air hujan masih membentuk genangan kecil di aspal, memantulkan cahaya lampu terminal yang temaram. Ia menarik napas panjang, memeluk ranselnya erat-erat. Ponselnya kembali bergetar, pesan dari tetangganya di kampung. Ibumu belum sadar dari tadi siang, yo, cepat pulang. Ada rasa bersalah yang menusuk di dada. Sudah berbulan-bulan ia tak pulang. Pekerjaan di Jakarta menyita segalanya. Waktu, tenaga, bahkan hubungan dengan keluarga. Kini, hanya ada rasa panik yang mendesak, membuatnya nekat pulang malam itu juga. Di kejauhan, suara mesin tua menggema, diiringi suara klakson panjang yang terdengar seperti rintihan. Bus Budiman bernomor polisi D7421UZ memasuki terminal dengan lambat. Bus itu tampak tua, sedikit usang, dan bercat putih kusam dengan tulisan Pangandaran Eksekutif di bagian depan. Separuh hurufnya sudah pudar. Anehnya, tak ada satupun petugas terminal yang mengarahkan bus itu ke jalur. Seolah-olah bus itu datang sendiri, tanpa dikawal, tanpa disambut. Haryo melangkah pelan mendekat, menatap ke dalam jendela buram yang dipenuhi embun. Ia melihat bayangan penumpang, atau lebih tepatnya siluet. Diam, tak bergerak. Mas, ini bus ke Pangandaran kan? Tanya Haryo pada pria berseragam lusuh yang berdiri di pintu bus. Pria itu hanya mengangguk pelan tanpa bicara sepatah kata pun. Dengan ragu, Haryo naik. Suasana di dalam bus langsung menyergapnya. Dingin, terlalu dingin. Seperti berada di dalam kulkas. Lampu redup kekuningan menggantung dari langit-langit. Berayun perlahan seolah ada angin yang tak terasa. Hanya ada 6 penumpang lain. Semuanya duduk di posisi masing-masing. Menunduk, wajahnya tidak terlihat jelas. Tidak ada yang bermain ponsel, tidak ada suara bisik-bisik, tidak ada batuk, tidak ada gerakan sama sekali. Haryo berjalan ke bangku tengah dan duduk di dekat jendela. Ia melirik ke kursi di sebelahnya. Kosong. Tapi entah kenapa, dia merasa ada yang duduk di sana. Bus perlahan melaju. Terminal mulai menjauh, dan Jakarta menghilang di telan kabut malam. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar. Perjalanan ke Pangandaran akan memakan waktu selamanya. Selamat datang di bus terakhir. Pesan itu tidak berasal dari nomor manapun. Tidak bisa dibalas. Haryo memandang sekeliling. Penumpang masih dalam posisi sama. Diam. Seolah mereka bukan manusia. Atau, bukan lagi manusia. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2.13. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Bus melaju tanpa suara. Tidak ada dentuman mesin tua, tidak ada derit rem, bahkan suara gesekan ban dengan aspal pun seakan-akan menghilang. Haryo menatap keluar jendela, tapi yang terlihat hanya gelap. Bukan gelap karena malam, tapi gelap yang pekat. Seperti dunia luar telah diselimuti sesuatu yang tidak bisa ditembus cahaya. Ia melirik jam di ponselnya lagi. Pukul 2.13. Ia menekan tombol daya. Layar mati. Ditekan lagi. Menyala. Tetap pukul 2.13. Detik di jam itu bahkan tidak bergerak. Seolah waktu benar-benar terhenti sejak ia naik ke bus ini. Ia mencoba membuka aplikasi peta. Sinyal hilang. Layar hanya menampilkan lingkaran pemuatan yang tak selesai-selesai. Mas. Sebuah suara pelan terdengar dari belakang. Haryo menoleh, mencari arah suara. Tak ada siapa-siapa. Penumpang di belakangnya masih dalam posisi yang sama, menunduk. Bahkan satu pun tak bergeming.
Perasaan aneh mulai merambat dalam tubuhnya. Ia menoleh ke samping, ke kursi kosong di sebelahnya. Tapi kali ini, ia melihat bekas duduk. Jok itu menekan, seolah sedang diduduki oleh seseorang tak kasat mata. Haryo bergidik. Ia berusaha memberanikan diri, menyapukan tangan ke arah kursi. Dingin. Udara di situ jauh lebih dingin dibanding bagian lain dari bus. Seperti ada sesuatu yang hadir atau menunggu. Haryo buru-buru menarik tangannya kembali. Ia berdiri, berjalan perlahan ke depan bus, ke arah sopir. Tapi sebelum ia sampai ke depan, ia melewati seorang penumpang yang duduk di baris keempat. Pria itu mengenakan jaket hijau lusuh dan topi. Wajahnya menunduk. Tapi yang membuat Haryo terhenti adalah pria itu berbisik. Suara lirih. Berulang. Turun, turun, sebelum semua jadi terlambat. Pak! Panggil Haryo. Suaranya bergetar. Penumpang itu diam. Tak bergerak. Pak, tadi bilang apa? Bapak kenapa? Pelan-pelan, pria itu mendongak. Dan untuk pertama kalinya Haryo melihat wajahnya. Kosong. Bukan dalam arti ekspresi, tapi benar-benar kosong. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Tidak ada mulut, hanya kulit yang rata seolah wajahnya belum selesai dibuat. Haryo terjatuh ke belakang, terkejut dan gemetar. Saat ia membuka matanya kembali, bangku itu kosong. Penumpang itu menghilang. Ia mundur perlahan ke belakang, napasnya tersengal. Lalu, terdengar suara bisikan lain. Kali ini dari pengeras suara bus. Tapi bukan suara sopir. Suara itu seperti perempuan tua. Serak, gemetar, dan mengalun pelan. Penumpang hidup ditemukan, satu tersesat, satu harus dibawa. Lampu bus tiba-tiba padam. Suara bisikan menghilang. Dan dalam kegelapan itu, Haryo tahu, ia tidak sendirian. Jam di ponselnya masih menyala. Masih pukul 2.13. Masih terjebak dalam waktu yang tidak berjalan. Masih dalam perjalanan yang belum tentu menuju Pangandaran atau kembali ke dunia manusia. Haryo duduk mematung di bangkunya. Tubuhnya gemetar hebat. Pandangannya kosong menatap ke depan. Mencoba menalar apa yang baru saja ia lihat. Seorang pria tanpa wajah. Suara perempuan dari pengeras suara yang bukan berasal dari sopir. Dan jam yang terus menunjukkan waktu yang sama. Pukul 2.13. Rasionalitasnya mulai runtuh. Ini bukan mimpi. Ia mencubit lengan, menampar pipinya, dan rasa sakit itu nyata. Terlalu nyata. Ia harus mencari jawaban. Ia harus ke depan. Harus bicara dengan sopir. Perlahan, ia bangkit. Tubuhnya masih lemas, tapi tekadnya mulai menguat. Deretan penumpang lain masih dalam posisi yang sama. Dingin. Seperti patung lilin yang diatur dengan sempurna. Saat ia melewati bangku ke-8, ia sempat melirik seorang ibu-ibu berkerudung merah yang duduk sendirian. Ibu itu memeluk tas belanja seperti sedang menjaga sesuatu. Haryo mencoba menyapa pelan. Bu, ini bus ke Pangandaran kan? Ibu dengar suara barusan. Ibu itu tidak menjawab, tapi perlahan mengangkat wajahnya. Matanya tertutup kain hitam, seperti ditutup perban. Bibirnya bergerak. Tapi tak ada suara yang keluar, hanya gerakan lirih, dan senyum yang perlahan terbentuk. Senyum yang tidak manusiawi. Haryo langsung memalingkan wajah dan mempercepat langkah. Akhirnya ia tiba di dekat kemudi. Ada tirai kecil yang memisahkan kabin sopir dengan ruang penumpang. Ia menyibak tirai itu, dan melihat sosok pria tua dengan jaket sopir Budiman berwarna abu-abu. Sopir itu duduk tegak. Kedua tangan mencengkeram setir. Matanya lurus menatap ke depan. Tapi yang membuat Haryo kaku adalah matanya tidak berkedip sama sekali. Terbuka lebar, bulat, tidak bergerak, seperti mata boneka. Pak sopir? Panggil Haryo dengan suara tertahan. Tak ada respons. Pak, saya harus turun. Saya rasa ini bus yang salah. Saya lihat hal-hal aneh. Pak. Sopir itu tetap diam. Tangannya mulai mengepal pada setir. Tiba-tiba, dengan suara berat dan parau,
Dia berbicara tanpa menggerakkan mulut. Sudah terlalu jauh untuk kembali, nak. Hario mundur satu langkah. Jantungnya berdetak tak beraturan. Bus ini bukan untuk yang hidup. Tapi kamu bisa bertahan, asal tidak menoleh ke belakang. Seketika, rem bus mencicit keras. Bus berhenti mendadak. Lampu menyala kembali. Namun kali ini redup merah, seperti dari dalam ruang jenazah. Pintu bus terbuka. Hario melihat keluar. Yang terbentang di depan bukan jalanan, tapi ladang kosong penuh kabut dan nisan-nisan tua. Kuburan. Sepi. Tanpa suara. Tanpa angin. Ia menatap sang sopir. Sosok itu menoleh perlahan ke arahnya. Lehernya berputar terlalu jauh untuk manusia normal. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas. Satu sisi wajahnya hangus. Kulit mengelupas. Seperti seseorang yang terbakar hidup-hidup. Kamu masih bisa selamat, asal jangan ikut yang naik berikutnya. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar dari dalam kabut. Makin dekat, makin banyak. Seperti barisan orang berjalan ke arah bus. Sopir itu menoleh keluar dan berucap, penumpang berikutnya telah datang. Hario hanya bisa berdiri mematung. Masih tak paham apa yang sebenarnya sedang memburunya di malam yang tak bergerak ini. Kabut di luar bus semakin pekat, seolah menelan cahaya yang keluar dari lampu depan. Hario menempelkan wajahnya ke jendela, mencoba melihat siapa yang datang. Suara langkah kaki terdengar makin jelas, pelan tapi teratur, seperti barisan prosesi pemakaman. Setiap ketuk langkahnya bergema seakan menghantam rongga kepala Hario. Dari balik kabut, sosok-sosok mulai muncul. Tubuh mereka samar, mengenakan pakaian yang tidak sesuai zaman. Ada pria berbaju batik lawas, wanita dengan kebaya robek, anak kecil mengenakan seragam sekolah lusuh. Semuanya berjalan pelan menuju pintu bus. Dan yang paling aneh, tidak satu pun dari mereka memiliki bayangan. Pintu bus membuka sendiri, mengeluarkan bunyi cik yang terlalu nyaring. Udara dingin masuk ke dalam, membuat kaca jendela kembali berembun. Penumpang pertama menaiki bus. Seorang pria dengan wajah tertutup kain kafan. Hanya matanya yang terlihat, kosong, memandangi ruang dalam bus. Ia berjalan melewati Hario. Suara langkahnya berat, tapi kakinya tidak menyentuh lantai. Ia mengambang. Hario terpaku di tempat. Nafasnya tercekat. Ia menoleh ke sekeliling, berharap ada yang bereaksi. Tapi penumpang lain tetap tak bergerak. Seperti mereka tak sadar atau tak peduli. Penumpang kedua naik. Seorang wanita muda, wajahnya pucat. Rambutnya menutupi hampir seluruh wajah. Di tangannya, ia membawa boneka tanpa kepala. Saat lewat di samping Hario, ia berhenti sejenak. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Hario. Dan dari balik rambutnya yang basah, terdengar bisikan. Kamu, yang terakhir. Hario mundur, wajahnya memucat. Ia menatap ke arah sopir, tapi pria tua itu kini tidak ada di tempat duduknya. Setir berputar sendiri. Bus kembali berjalan, perlahan, meninggalkan tanah kuburan yang samar-samar mulai tertutup kabut lagi. Penumpang dari kabut kini memenuhi kursi kosong. Tapi mereka tidak duduk sembarangan. Mereka duduk dalam formasi tertentu, masing-masing menempati kursi yang tidak dilewati Hario sebelumnya. Kecuali satu orang, sosok terakhir yang naik, bukan dari luar. Ia muncul begitu saja. Di bangku sebelah Hario, laki-laki muda, mengenakan hoodie hitam. Wajahnya tirus, matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. Ia duduk diam, sampai akhirnya berbicara. Hario, bukan. Hario membeku. Lidahnya keluh. Ia tak pernah melihat pria ini sebelumnya. Tapi suara itu, seperti suara seseorang yang pernah ia kenal. Suara sepupunya, Rian, yang hilang 3 tahun lalu dalam kecelakaan bus di tanjakan Gentong. Kamu, gumam Hario. Rian. Sosok itu tersenyum. Tapi bukan senyum ramah. Itu senyum seperti seseorang yang baru menggali kuburan dan mengundangmu ikut masuk ke dalamnya. Kamu diundang. Yo, kita semua pernah diundang. Tapi kamu,
satu-satunya yang belum memutuskan. Pilihannya cuma dua, ikut, atau melawan waktu yang sudah beku. Jam di ponsel Haryo menyala lagi. Masih pukul 2.13. Tapi kini detiknya bergerak mundur. Detik di layar ponsel Haryo kini bergerak mundur. Pukul 2.12, pukul 2.11, pukul 2.10. Setiap detik yang mundur membawa perubahan halus namun nyata di dalam bus. Langit-langit bus yang semula usang, perlahan kembali bersih. Lampu yang tadinya redup merah kini menyala terang putih. Kursi-kursi yang compang-camping mulai merapih. Tapi perubahan itu tidak membawa rasa lega. Justru sebaliknya. Bus ini bukan menjadi lebih hidup, tapi kembali ke masa lalu. Haryo menatap sosok di sampingnya. Sosok yang menyerupai Rian. Tapi wajahnya kini berubah perlahan. Kulitnya mulai terkelupas di bagian pipi, memperlihatkan otot merah yang mengering. Matanya kosong. Senyumnya tetap tak berubah. Kamu pasti ingat, Yo, katanya pelan. 3 tahun lalu, kita naik bus malam ke Pangandaran. Tapi hanya kamu yang batal naik. Haryo terdiam. Ingatannya berputar. Ia memang pernah hampir ikut perjalanan itu. Bus malam, liburan kampus, ramai-ramai. Tapi malam itu, ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Ia membatalkan perjalanan di menit terakhir. Teman-temannya tetap berangkat, termasuk Rian. Besok paginya, berita itu tersebar. Bus Budiman jurusan Pangandaran terguling di tanjakan Gentong. Semua penumpang tewas, termasuk Rian. Haryo menggenggam ponselnya erat. Napasnya tersengal. Ia menatap kembali ke arah jendela. Tapi yang terlihat di luar kini bukan lagi jalan, melainkan memori. Bayangan-bayangan kenangan berkelebat di luar jendela. Ia di terminal 3 tahun lalu, mengangkat koper. Wajah Rian tertawa sambil mengacungkan tiket bus. Percakapan terakhir mereka yang ringan tapi penuh makna. Dan kini, wajah-wajah itu semua duduk di dalam bus ini. Semua teman Rian. Satu persatu, duduk di kursi masing-masing, menatap ke depan. Mereka semua adalah penumpang bus malam yang meninggal malam itu. Satu persatu dari mereka kini menoleh ke arah Haryo. Bersamaan, serentak, wajah-wajah mereka menghitam, gosong seperti terbakar. Mata mereka menyala samar, seperti bara. Kamu penumpang terakhir, Yo. Suara itu bukan hanya dari satu orang, tapi dari seluruh penjuru bus. Bus ini kembali, hanya untukmu. Jam di ponsel Haryo kini menunjukkan pukul 2. Dan dari speaker bus, kembali terdengar suara perempuan tua, gemetar dan penuh dendam. Perjalanan dimulai dari akhir. Jika kau tak memilih, tubuhmu akan dibagi. Tiba-tiba, langit-langit bus retak, seperti langit malam yang robek. Di baliknya, Haryo melihat dirinya sendiri, 3 tahun lalu, berdiri di terminal, menatap bus yang ia batalkan. Waktu membuka celah. Bus ini bukan hanya alat transportasi, tapi perangkap jiwa yang tak selesai urusannya. Dan kini, bus itu memberinya satu kesempatan. Kembali ke masa lalu dan ikut masuk, atau tetap di sini bersama yang tertinggal. Pintu bus terbuka. Di luar, versi muda Haryo menatap ke dalam, seperti sedang mempertimbangkan untuk naik. Rian menatap Haryo sekarang. Waktumu habis. Yo, mau selamat. Jangan ulangi penyesalan yang sama. Jam di ponsel berubah. Pukul 1.59, pukul 1.58. Pilihan hanya 2, kembali, atau hilang. 01.58, 01.57. Detik mundur di layar ponsel Haryo bergerak semakin cepat. Seolah memaksa keputusan yang tidak bisa ditunda lagi. Suara bisikan dari para penumpang kini memenuhi seluruh ruang, membentuk gema aneh yang menggigit telinga. Jangan pergi. Kamu bagian dari kami. 1 kursi kosong masih untukmu. 3 tahun lalu kamu seharusnya mati bersama kami. Haryo berdiri, tubuhnya limbung, tapi tekadnya menguat. Ia menatap pintu bus yang masih terbuka lebar, menganga seperti mulut monster. Di luar,
Versi dirinya dari masa lalu berdiri, tubuhnya kaku seperti patung lilin. Terminal malam itu terhampar jelas, tapi terasa lebih sunyi, lebih mati dari yang ia ingat. Ia tahu itu bukan sekadar penglihatan. Itu celah waktu, kesempatan terakhir untuk memperbaiki sesuatu. Tapi juga perangkap mematikan jika ia salah langkah. Saat ia melangkah menuju pintu keluar, kursi-kursi dalam bus mulai bergetar. Penumpang-penumpang yang semula diam kini bergerak serentak. Mereka berdiri perlahan. Tubuh mereka patah-patah seperti boneka rusak. Mata mereka menyala merah samar. Mulut-mulut mereka terbuka lebar tanpa suara. Dan satu persatu mulai menyeret kaki ke arah Hario. Salah satunya, wanita dengan kebaya sobek dan mata kosong, melompat ke lorong dan mencengkeram lengan Hario. "Jangan pergi!" Tangannya dingin seperti es mayat. Genggamannya kuat. Hario meronta, mencoba melepaskan diri. Lalu dari belakang, sosok kecil anak berseragam sekolah muncul. Ia menarik baju Hario dari belakang, menariknya ke dalam lorong. "Kalau kamu selamat, kenapa kami semua tidak?" Hario berteriak. "Aku nggak tahu. Aku nggak tahu kenapa aku selamat." Tangisan kecil anak itu berubah menjadi jeritan melengking. Kursi-kursi berjatuhan. Langit-langit bus mencair seperti lilin yang terbakar. Lantai mulai retak dan dari celahnya muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih pergelangan kaki Hario. Ia menggapai-gapai, memukul, menendang. Tapi jumlah arwah itu terlalu banyak. Lalu suara lain muncul. Dalam sekali. Seperti datang dari dasar bumi. "Takdir bukan untuk kau tolak, Hario." Suara itu membuat bus berguncang keras, seperti sedang memasuki jurang. Dari jendela, dunia di luar berubah menjadi lautan api. Kuburan, jalan tol, terminal, semua bercampur jadi satu, runtuh dan menyatu dalam satu pusaran hitam. Hario akhirnya berteriak, sekuat tenaga, "Aku mau keluar. Aku nggak mau jadi bagian dari kalian." Dengan sisa tenaga, ia menarik tubuhnya menuju pintu, menyentuh cahaya dari dunia masa lalu, menyentuh dirinya sendiri yang berdiri di terminal. Dan sesaat sebelum jari mereka bersentuhan, wush! Semua menjadi putih. Hario terbangun dengan napas memburu. Ia berdiri di trotoar terminal Kampung Rambutan. Orang-orang berlalu lalang. Bising. Normal. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 21.07. Di depannya, bus Budiman jurusan Pangandaran baru saja berangkat. Ia berdiri terpaku. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tangannya menggenggam tiket, yang sobek separuh. Ia menatap sobekan tiket itu. Ada noda hitam gosong di ujung kertas. Ia tahu itu bukan dari api biasa. Itu dari tempat lain. Dan saat ia berbalik, di belakangnya, ada seorang wanita berdiri, berkerudung merah, membawa tas belanja. Ia tersenyum, senyum yang terlalu familiar. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu melangkah masuk ke dalam bus malam berikutnya. 3 hari telah berlalu sejak Hario kembali. Tapi malam-malamnya tidak pernah lagi sama. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat kursi kosong terakhir di dalam bus itu. Dan suara penumpang yang berbisik, berlapis-lapis, menggema seperti doa neraka. Satu lagi, satu lagi. Ia tak bisa melupakan tatapan wanita berkerudung merah di terminal. Senyumnya, caranya berjalan masuk ke bus seperti sudah hafal langkahnya. Sejak itu, Hario mulai mencari tahu tentang bus Budiman jurusan Jakarta Pangandaran, terutama yang berangkat pukul 2 dini hari. Dan dari pencariannya, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah diberitakan di media. Forum-forum horor tua, blog-blog tak dikenal, komentar-komentar anonim. Semua menyebut satu kode, bus 59 malam. Konon, bus ini hanya muncul di jam-jam ganjil, saat kabut turun di sepanjang rute Jakarta Tasik Banjar Pangandaran. Bus ini tidak punya plat nomor, tidak terdaftar. Dan setiap penumpangnya selalu ganjil jumlahnya. Cerita-cerita yang muncul semuanya memiliki satu pola. Bus malam yang sepi.
Waktu berhenti di jam 2.13. Sopir yang tidak berkedip. Dan selalu satu penumpang baru yang tidak seharusnya ada di sana. Yang membuat Haryo merinding adalah saat ia menemukan foto bus tersebut di salah satu blog tua. Unggahan tahun 2012. Ia memperbesar gambar dan terkejut. Di bangku deretan tengah, ada wajahnya sendiri, duduk, memandang keluar jendela. Padahal ia baru mengalami kejadian itu 3 hari lalu. Ia menutup laptop dengan panik. Nafasnya berat, tapi rasa ingin tahunya belum selesai. Malam harinya, ia mengunjungi kantor Po Budiman di area Pul Cijantung. Ia menanyakan tentang bus 59. Petugas di sana awalnya ramah, tapi saat Haryo menyebut waktu keberangkatan pukul 2, ekspresi mereka berubah. Seorang sopir tua mendekatinya diam-diam. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Sandi, pensiunan sopir yang dulu sering bawa rute Pangandaran. "Kamu ngelihatnya, ya?" Haryo hanya mengangguk pelan. Pak Sandi menariknya ke belakang Pul, di dekat bangkai bus-bus tua yang sudah berkarat. Di antara semak-semak, ada satu bangkai bus yang tampak lebih utuh dari yang lain. Warnanya pudar, tapi jelas terlihat nomor lamanya, 59. Pak Sandi bicara lirih. Tahun 1997, bus ini masuk jurang di tanjakan Leui Datar. Semua penumpang tewas, tapi mayat sopirnya gak pernah ditemukan. Setiap tahun, di tanggal yang sama, bus ini muncul lagi, tapi cuma untuk yang pernah dipanggil. Haryo menelan ludah. "Saya pernah ditawari jadi sopir gantinya, tapi saya tolak. Soalnya sekali naik, gak bisa turun lagi kecuali ganti korban." Pak Sandi menatapnya dalam-dalam. "Kamu berhasil keluar, tapi itu belum selesai. Bus itu selalu kembali buat nutup kursi yang kosong. Dan kalau kamu gak nutup pintu itu sendiri, orang yang paling dekat sama kamu yang bakal gantikan." Darah Haryo membeku. Pikirannya langsung terlempar ke wajah ibunya. Malam itu, di rumah, Haryo mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Saat ia angkat, hanya ada suara seretan napas. Lalu suara perempuan, gemetar, lemah. "Emma, maaf ya. Yo, ibu gak jadi ke Bandung. Ibu ikut bus malam ke Pangandaran aja. Lebih murah." Klik. Sambungan terputus. Dan di layar ponsel, tercetak jelas. Bus Budiman 59, keberangkatan pukul 2, tujuan Pangandaran. Waktu di layar ponsel Haryo menunjukkan pukul 1.13. Ia berlari secepat mungkin menyusuri gang-gang sempit Jakarta Timur, menembus jalanan yang nyaris sepi. Nafasnya memburu, peluh bercucuran. Ia hanya punya 47 menit sebelum bus itu berangkat. Di kepalanya hanya satu tujuan, terminal Kampung Rambutan. Tempat yang kini tak lagi sekadar titik keberangkatan, melainkan gerbang antara dunia hidup dan mati. Di sepanjang perjalanan, suara ibunya terngiang-ngiang. "Bus malam ke Pangandaran, lebih murah." Kalimat yang terdengar biasa, tapi bagi Haryo adalah pertanda bahwa kutukan itu belum selesai. Ia mencoba menelepon berkali-kali, tidak ada jawaban. Nomor ibunya tiba-tiba tidak terdaftar. Bahkan akun WhatsApp-nya mendadak hilang. Saat ia tiba di depan gerbang terminal, suasana terasa aneh. Terminal terlihat terlalu sepi untuk malam minggu. Hanya ada beberapa orang berdiri kaku, seperti patung lilin. Tak ada suara kendaraan, tak ada petugas, tak ada sinyal kehidupan. Haryo melangkah masuk perlahan. Lampu-lampu terminal berkedip pelan. Dan dari kejauhan, ia melihatnya, bus Budiman dengan nomor 59. Lampu kabutnya menyala samar, kaca jendelanya berembun, mesinnya menyala, tapi tidak ada sopir di dalamnya. Di kursi tunggu, duduk seorang wanita tua, memeluk tas belanja dan mengenakan jaket wol. Ibunya. Ia sedang tersenyum melihat tiket di tangannya. "Bu!" teriak Haryo. Ibunya menoleh, tapi senyum di wajahnya mendadak pudar. Mata sang ibu tampak kosong, seperti tidak mengenali Haryo sama sekali. "Maaf, Nak, ibu harus cepat. Busnya sebentar lagi berangkat."
Ibu dapat mimpi semalam. Ayah kamu datang bilang ibu harus ikut. Ayah Haryo sudah meninggal 6 tahun lalu. Tangannya langsung menggenggam tangan ibunya. Bu, itu bukan bus biasa. Itu perangkap. Jangan naik. Itu bukan jalan yang benar. Sang ibu ragu. Tapi, ayah kamu, dia bilang ibu akan tenang di sana. Tiba-tiba, suara klak terdengar dari arah bus. Pintu bus terbuka sendiri. Dan dari dalam, muncul sosok lelaki yang sangat Haryo kenal. Bu, ayo, kursimu sudah kami siapkan. Haryo membeku. Itu ayahnya. Tapi bukan dalam wujud seperti yang ia kenal. Wajahnya kaku, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya gelap tanpa cahaya. Ibunya berdiri, seperti terhipnotis, melangkah pelan menuju bus. Bu! Haryo menarik tangannya, tapi angin dingin tiba-tiba meniup dari arah bus, mendorongnya mundur. Langkah ibunya semakin dekat ke pintu, dan sang ayah menatap Haryo dengan mata gelap itu, lalu bicara, "Kamu menolak kursimu, maka kau harus beri satu pengganti. Inilah timbal baliknya. Hidup atau mati, tetap harus dibayar." Pintu bus berderit keras. Mesin meraung pelan. Haryo berlari ke arah bus, melawan angin dingin yang seperti mendorong jiwanya keluar dari tubuh. Ia melompat, menjangkau ibunya, tepat sebelum sang ibu melangkah ke dalam bus. Tangannya menggenggam tangan sang ibu erat-erat. Bu, lihat aku. Ini Haryo. Jangan percaya. Itu bukan ayah. Ibunya memejamkan mata. Bibirnya bergetar. Haryo? Dan seketika, suasana berubah. Angin berhenti. Lampu terminal padam total. Gelap. Dalam kegelapan itu, suara mikrofon bus terdengar nyaring. Penumpang terakhir telah ditarik. Tujuan akhir, dunia yang terlupakan. Haryo terbangun di tanah. Nafasnya berat. Terminal kosong. Bus Budiman itu sudah tidak ada. Ia memutar badan. Ibunya pingsan, tapi masih bernapas. Di tangannya, tiket bus yang hangus terbakar separuh. Mereka selamat. Untuk sekarang. Tapi di dalam kantong jaket ibunya, Haryo menemukan satu kertas lusuh. Tertulis tangan sang ayah. Kursimu akan diisi sementara. Tapi kutukan ini tidak mati. Kau harus mengakhiri apa yang belum selesai sejak malam itu. 2 hari setelah kejadian di terminal, Haryo dan ibunya kembali ke rumah. Tapi ketenangan hanya berlangsung sebentar. Setiap malam, Haryo mendengar klakson bus di luar jendela, padahal jalanan sepi. Kadang, ia melihat bayangan bus 59 lewat sekilas di pantulan cermin rumah. Seperti arwah yang masih mengintainya. Dan di malam ketiga, Haryo mimpi didatangi seorang pria tua bersurban putih, dengan luka panjang di wajah. Pria itu berkata, "Jika kau ingin mengakhiri ini, pergilah ke desa Karangsari, Pangandaran. Di sana, jalur arwah terbuka, dan semua kematian dimulai." Paginya, Haryo memutuskan pergi. Sendirian. Ia tidak menggunakan bus. Ia memilih menyewa motor dan menyusuri jalur selatan Jawa Barat. Jalur yang sepi, penuh kelokan tajam, dan terasa seperti ditinggalkan waktu. Desa Karangsari tersembunyi di antara perbukitan kecil dekat hutan lindung. Saat Haryo tiba, suasana desa sangat sunyi. Tak ada anak-anak bermain. Tak ada suara ayam. Penduduknya sedikit dan cenderung menghindari tatapan. Ia menyewa losmen kecil milik seorang nenek bernama Mak Inah, yang tinggal sendirian. Saat Haryo menyebut bus 59, wajah Mak Inah pucat. "Kamu salah satu yang lolos, ya? Kutukan itu gak bisa dihindari, nak, cuma bisa dilawan." Di malam itu, Mak Inah menceritakan sebuah legenda lama. Tahun 1947, saat Belanda mundur dari tanah Priangan Selatan, terjadi peristiwa aneh di jalur hutan Karangsari. Sebuah truk tentara Belanda terguling dan terbakar di tikungan maut. Penduduk desa menemukan bahwa semua mayat di dalamnya hangus, kecuali satu, sang sopir. Sopir itu dikenal sebagai
Mandor Surya, tidak ditemukan sampai hari ini. Konon, ia membuat perjanjian dengan makhluk penjaga jalur selatan, agar nyawanya ditukar dengan kendaraan yang abadi, kendaraan yang bisa menyeberang dunia. Sejak saat itu, setiap 29 Februari, tahun Kabisat, selalu ada kecelakaan bus di jalur itu. Korban ganjil jumlahnya. Dan selalu, satu penumpang selamat yang tidak bisa menjelaskan kenapa. Bus itu bukan cuma kendaraan, kata Mainah. Ia adalah wadah arwah. Penumpangnya tidak bisa pergi karena kematian mereka tidak selesai. Haryo menunjukkan kertas tulisan ayahnya. Mainah gemetar. Ia mengenali lambang di pojok kanan. Cap batu, karuhun jalur kidul. Simbol lama dari pemuja penjaga jalan. Kalau kamu mau akhiri ini, kamu harus pergi ke tempat kecelakaan pertama. Di sana, bakar tiket busmu, dan jangan biarkan siapapun melihatmu saat melakukannya. Haryo bersiap malam itu juga. Dengan peta tua, ia mencari lokasi yang disebut Tanjakan Darah. Setibanya di sana, udara mendadak berubah. Kabut tebal menutupi pandangan. Mesin motornya mendadak mati total. Dan di kejauhan, terdengar raungan mesin bus. Disusul cahaya lampu depan yang tembus kabut. Bus itu datang. Bus 59. Perlahan meluncur di tengah hutan. Tapi yang mengemudikannya bukan manusia. Sosok tinggi tanpa wajah. Tangan dan kakinya bengkok ke arah yang salah. Tapi ia menyetir dengan stabil, seperti hafal setiap tikungan. Haryo berdiri di depan jalan, menunggu. Tangannya menggenggam tiket bus terakhir, yang masih terbakar setengahnya. Dan saat bus 59 melintasinya, wos! Angin kencang meniup pohon-pohon ke belakang. Haryo melemparkan tiket itu ke dalam api yang ia nyalakan dari dupa Mainah. Dalam sekejap, suara jeritan meledak dari dalam bus. Ratusan suara, lelaki, perempuan, anak-anak, jeritan yang tidak pernah bisa dikeluarkan di dunia manusia. Dan saat kobaran api menyentuh ujung tiket, bus 59 berhenti. Di tengah jalan, lampunya padam, mesin mati, semua sunyi. Pintu bus terbuka, tapi tak ada yang keluar. Tak ada siapapun di dalam. Dan Haryo menangis, bukan karena takut, tapi karena suara terakhir yang ia dengar dari dalam bus adalah, "Terima kasih, Nak, ayah bisa tenang sekarang." Saat ia kembali ke desa, Mainah sudah tak ada. Losmen kosong, tak ada jejak. Penduduk desa mengaku tidak pernah ada orang tua bernama Mainah. Dan saat Haryo membuka dompetnya, di dalamnya terselip foto lama, lusuh, berwarna coklat. Foto itu memperlihatkan seorang pria sopir muda, berseragam budiman, berdiri di samping bus 59. Dan di belakangnya, berdiri Mainah yang jauh lebih muda. Haryo kembali ke Jakarta dengan rasa lega yang aneh. Udara kota, yang biasanya pengap dan bising, kini terasa seperti pelukan setelah neraka. Ia pikir semuanya telah berakhir. Kutukan sudah dibakar. Bus 59 sudah hilang. Tapi rasa tenang itu hanya bertahan 2 hari. Di malam ketiga, ia mendengar ketukan di pintu apartemennya. 3 kali. Tok, tok, tok. Ia membuka. Tak ada siapa-siapa. Tapi di bawah keset, ada amplop kuning, tua dan berdebu. Saat dibuka, hanya berisi tiket bus Budiman, dengan tanggal keberangkatan yang belum pernah terjadi. 30 Februari, pukul 2 WIB, kursi 13. Tiket itu utuh, tidak terbakar. Dan saat ia melihat ke jendela, bus 59 melintas di jalan tol bawah apartemen. Padahal tidak ada jadwal bus malam saat itu. Dan lebih aneh lagi, Haryo tinggal di lantai 12, tanpa pandangan ke arah tol. Hari-hari berikutnya berubah menjadi kekacauan. Haryo sering melihat bayangan orang duduk di bangku ruang tamunya, lalu menghilang. TV-nya menyala sendiri menampilkan tayangan CCTV terminal yang tidak pernah ia pasang. Bahkan pesan masuk di ponselnya mulai kacau. Kursi belum lengkap. Kamu lupa membayar utangmu. Bus 59 tidak menerima penumpang yang menolak takdir.
Satu penumpang masih tertinggal. Dan malam itu, seseorang datang. Seseorang yang tidak seharusnya ada. Haryo tengah tertidur di sofa saat mendengar suara langkah pelan dari arah dapur. Saat ia bangun, ia melihat seorang gadis muda berdiri diam di pojok ruang tamu. Rambut panjang menutupi wajahnya. Kaki telanjangnya berdarah, seperti habis menempuh perjalanan jauh. "Maaf ya, kamu duduk di kursi aku." Haryo terperanjat. Gadis itu pelan-pelan mendongak. Wajahnya pucat, mulutnya sobek hingga ke telinga. Tapi matanya penuh kesedihan. Gadis itu adalah penumpang kursi 13. Satu-satunya yang tidak ditemukan jasadnya dalam kecelakaan tahun 1997. Namanya Sari Wulan. Ia mulai berbicara. Dan ceritanya jauh lebih mengerikan dari legenda yang pernah Haryo dengar. Sari dulunya pelajar SMA yang hendak pulang ke Pangandaran setelah mengunjungi kakaknya di Jakarta. Ia naik bus malam, bus yang tidak terdaftar di loket, tapi dikenali oleh warga. Kursi 13 adalah kursi terakhir kosong. Waktu kecelakaan itu terjadi, semua tewas. Tapi aku terperangkap di dalam bus yang tidak hancur. Seperti waktu terhenti. Kami semua sadar, tapi tidak bisa keluar. Kami melihat dunia, tapi tidak bisa menyentuhnya. Bus 59 bukan sekadar bus kutukan, tapi wadah penahanan jiwa-jiwa tak selesai. Dan karena Haryo menolak tempatnya di kursi 13, kutukan itu berbalik. Ia sekarang adalah penerus sopir lama. Sekarang kamu yang ditunggu, bukan sebagai penumpang, tapi sebagai pengganti Mandor Surya. Gadis itu menatap Haryo penuh iba. Kalau kamu tidak mengantarkan bus itu, maka arwah-arwah yang tersisa akan mencari jalannya sendiri. Termasuk aku. Dan mereka gak akan sebaik aku. Tiba-tiba, lampu apartemen padam. TV menyala sendiri, menampilkan tayangan kamera dashboard sebuah bus malam, tapi dari sudut pandang sopir. Dan di luar jendela, bus 59 terparkir persis di bawah apartemen Haryo. Di kursi sopir, tidak ada siapapun, tapi pintunya terbuka, dan penumpang mulai naik satu persatu. Wajah mereka kabur, seperti bercampur kabut. Tapi satu hal yang sama, mereka semua adalah jiwa-jiwa yang belum pernah tertolong. Sari mendekat. "Kamu harus pilih. Jalankan bus ini dan antar mereka ke tujuan terakhirnya. Atau mereka akan datang sendiri, dan mengambil semua orang yang kamu sayang." Haryo tak bisa tidur malam itu. Besoknya, ia mendapat surat undangan kerja dari perusahaan transportasi bernama Sarasvati Lines. Tidak ada info perekrutan sebelumnya, tapi di bagian bawah surat itu, ada tanda tangan Mandor Surya, dan catatan kecil. Bus 59 membutuhkan sopir baru. Jadwal pertama, pukul 2 dini hari. Tujuan, dunia yang terlupakan. Tepat pukul 1.58 dini hari, Haryo berdiri di depan halte bus kosong di pinggiran Jakarta Timur. Udara terasa pekat, seperti dilapisi lapisan kabut tipis yang tak bisa disentuh. Di tangannya, ia menggenggam kunci besi tua, berkarat dan dingin, dengan lambang roda bersayap. Suara itu datang lagi, klakson panjang. Dari arah jalan yang sebelumnya sunyi, muncullah bus 59. Kini, tampilannya jauh berbeda. Lebih utuh, lebih hidup. Tapi bukan hidup seperti kendaraan biasa. Lebih seperti makhluk bernapas, dengan lampu yang tampak seperti mata mengawasi, dan suara mesin yang mirip napas berat makhluk tidur. Bus itu berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka dengan decitan lirih seperti erangan pelan. Dan di dalam kabin depan, di balik kemudi, tidak ada siapapun. Langkah pertama Haryo naik ke dalam terasa seperti masuk ke dunia lain. Kabin bus tidak seperti biasanya. Lebih panjang dari bus normal. Kursi penumpang tampak bergerak perlahan, seperti sedang bernapas. Dindingnya dipenuhi foto-foto tua dari berbagai era, wajah penumpang yang pernah menumpang, dan tidak pernah pulang. Ia duduk di kursi sopir. Mesin menyala sendiri. Spion kanan memantulkan wajah Haryo, tapi bukan wajahnya hari ini.
Wajah itu lebih tua, mata merah, seolah wajah sopir-sopir sebelumnya. Tiba-tiba, penumpang pertama naik. Seorang pria berpakaian jas tahun 70-an. Wajah penuh luka seperti korban kecelakaan. Lalu diikuti seorang ibu menggendong anak, bayinya tanpa wajah. Lalu seorang tentara berseragam zaman Belanda. Wajahnya hancur, tapi matanya masih menatap tajam. Mereka naik satu persatu, tanpa suara, hanya memandang Haryo, dan mengangguk. Bus penuh, pintu menutup sendiri, dan dalam hitungan detik, bus meluncur. Tapi jalur yang dilalui bukan jalan biasa. Bus ini tidak berjalan di bumi. Ia meluncur dalam kabut pekat, di jalan yang dibentuk dari tulang dan arang, mengambang di atas kehampaan. Di kanan kiri, terlihat bayangan rumah-rumah terbengkalai, kuburan terbuka, dan jiwa-jiwa merangkak di tepi jalan. Tiba-tiba, suara dari radio terdengar. Bukan musik, tapi bisikan. Kamu bukan sopir sejati. Kamu hanya pengganti. Tapi tidak semua penumpang ingin sampai tujuan. Beberapa ingin keluar ke dunia nyata. Tepat setelah itu, kursi nomor 7 mulai bergetar hebat. Seorang penumpang, perempuan muda berpakaian modern, bangkit dan berlari ke arah depan. Aku gak mau ke sana. Aku masih hidup. Aku cuma koma. Biarkan aku kembali. Haryo berdiri, mencoba menghentikan. Tapi tubuh perempuan itu mulai meleleh. Dari kulitnya tumbuh tangan-tangan kecil, menarik, mencakar, berusaha mencegah dia duduk kembali. Dan dari jendela bus, muncul bayangan besar, seperti ular raksasa berwajah manusia, yang mengikuti bus dari sisi kanan. Makhluk itu membuka mulut dan menyemburkan kabut hitam ke dalam kabin. Bus terguncang. Lampu kabin berkedip-kedip. Penumpang mulai menjerit dalam diam. Lalu, suara tua menggema dari speaker. Makhluk penjaga batas datang. Karena kamu keluar jalur. Penumpang tak layak. Harus dikeluarkan. Haryo tahu ia harus membuat pilihan. Membiarkan perempuan itu turun, atau mengorbankan seluruh bus. Dengan berat hati, ia membuka pintu darurat. Seketika, tubuh perempuan itu tersedot keluar, menjerit, menangis, memohon. Tapi suara jeritannya langsung ditelan kegelapan. Bus kembali tenang. Makhluk di luar menghilang. Satu penumpang hilang, tapi yang lain diam. Mereka tahu, itu bukan pertama kalinya mereka melihat kejadian seperti itu. Perjalanan berlanjut. Tapi Haryo sadar, dalam daftar manifest penumpang yang muncul di layar dashboard, ada nama yang tidak seharusnya di sana. Sarti, kursi 0. Dan ketika ia menengok ke kaca depan, sosok perempuan berpakaian pengantin putih duduk di lantai depan bus. Wajahnya hancur, mata hitam sepenuhnya. Senyumnya menakutkan. Mas, sampai mana kita sekarang? Saya sudah nunggu dari malam pernikahan saya yang gagal. Saya pengen pulang. Haryo gemetar. Ia ingat nama itu. Sarti, nama dari kisah pernikahan kematian yang pernah ia dengar dari Pak Gondo di kampung sebelah. Nama arwah yang tidak pernah punya hari bahagia. Dan dia kini ikut di dalam bus menuju akhir dari segalanya. Bus 59 meluncur terus. Tapi tujuan akhir bukan Pangandaran, bukan Jakarta, melainkan gerbang terakhir, tempat di mana semua kutukan bertemu. Tempat Haryo akan mengetahui bahwa bukan hanya ia yang dikutuk, dunia pun sedang menuju akhir. Bus 59 kini meluncur lebih cepat dari sebelumnya. Bukan di atas aspal, bukan pula di antara pepohonan atau lampu kota, melainkan di atas hamparan hitam tak berbatas, seperti melintasi kehampaan antara dunia. Langit di atasnya merah darah. Angin yang berhembus mengandung bisikan ribuan arwah, dan roda-roda bus meninggalkan jejak api di jalur kosong itu. Di layar dashboard, tulisan muncul dengan sendirinya. Tujuan, gerbang terakhir. Haryo tahu, ini bukan sekadar akhir dari perjalanan. Ini adalah penghakiman. Penumpang di dalam bus mulai berubah. Beberapa menunjukkan wujud asli mereka.
Tentara Belanda berubah menjadi tumpukan tulang berlumur lumpur. Ibu dengan bayi menjadi sosok berkepala 3. Bayi itu ternyata tidak pernah bayi, melainkan makhluk penyesat yang menumpang untuk menyeberang. Dan di kursi paling depan, Sarti masih mengenakan gaun pengantinnya. Tapi kini matanya penuh air mata hitam. Mas Haryo, kita sudah sampai. Tapi bukan aku yang kamu harus waspadai. Bus melambat. Di kejauhan, tampak gerbang raksasa dari tulang, setinggi gunung. Di atasnya berdiri makhluk berjubah hitam dengan wajah tanpa mata. Hanya mulut besar yang menganga, menggema seperti gong neraka. Makhluk itu adalah penjaga gerbang terakhir. Dikenal sebagai Bayang Lodra, entitas purba yang menjaga batas antara dunia orang mati dan dimensi kegelapan yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Bus berhenti tepat di depan gerbang. Bayang Lodra berbicara langsung ke dalam pikiran Haryo. Kau telah membawa kutukan ini terlalu jauh, Haryo. Kau tidak hanya membawa arwah, kau membawa sesuatu yang lebih buruk, seorang pengkhianat. Lalu satu demi satu penumpang mulai menghilang, tersedot ke dalam lorong hitam di balik gerbang. Namun, ketika giliran Sarti, Bayang Lodra menolak. Dia bukan penumpang. Dia adalah benih. Benih kehancuran dari manusia yang pernah mencoba menikahi kematian. Dan mendadak, bus mulai retak. Atapnya menganga. Lantai terbuka memperlihatkan jurang tak berdasar. Penumpang tersisa berteriak, mencoba bertahan. Tapi suara mereka ditelan oleh gelombang energi hitam yang menyelimuti seluruh kabin. Sarti berdiri, menatap Haryo. Maaf, aku tidak sepenuhnya jujur. Aku bukan hanya korban. Aku adalah pintu. Sejak pernikahan itu gagal, jiwaku menjadi wadah dari semua dendam dan harapan mati yang tidak pernah terkabul. Tubuh Sarti melayang. Dari tubuhnya keluar cahaya merah pekat, membentuk bayangan wajah-wajah manusia yang tersiksa. Mereka menjerit, mereka marah, mereka haus keadilan, atau kehancuran. Dan sekarang, Mas, hanya kamu yang bisa menutup pintu ini, atau semua kutukan akan menyebar ke dunia nyata. Haryo sadar, ia punya dua pilihan, melarikan diri, kembali ke dunia nyata dengan bus yang retak, dan membiarkan gerbang terbuka, membiarkan semua kutukan, dendam, dan arwah menguasai dunia. Mengorbankan dirinya sendiri, menjadikan dirinya segel baru, menggantikan sopir-sopir terdahulu, dan menyatu dengan bus, menjadi penjaga antara dunia. Ia teringat masa kecilnya, ibunya, desa, hidupnya yang sunyi, dan akhirnya ia mengangguk. Ia menatap Sarti. Kalau memang aku harus jadi penumpang terakhir, biarlah. Tapi aku akan pastikan, ini jadi perjalanan terakhir. Ia menuju dashboard, menekan tombol merah yang tak pernah ia sentuh sebelumnya. Pengunci abadi. Seketika, seluruh kabin meledak dengan cahaya putih menyilaukan. Bayang Lodra berteriak, suara yang bisa memecahkan langit. Bus 59 mengangkat dirinya ke langit merah dan menghilang. Jakarta, 2 minggu kemudian. Terminal bus yang biasa ramai kini kosong. Operator bus Budiman bingung, karena satu unit bus mereka hilang tanpa jejak. Tidak ada catatan keberangkatan. Tidak ada sopir yang tercatat. Tapi anehnya, kertas tiket terakhir di loket malam itu masih tertinggal. Tertulis nama penumpang, Haryo W. Kursi 0 tujuan, tak tercatat. Sementara itu, di desa kecil dekat Pangandaran, seorang anak kecil berdiri di tepi jalan, tengah malam. Ia melihat ke kejauhan, dan tersenyum. Ibu, itu busnya, bus 59. Tapi ketika sang ibu melihat ke arah yang ditunjuk, tak ada apa-apa. Hanya kabut tipis yang perlahan menghilang. Dan dari dalam kabut itu, terdengar samar suara klakson. Ponang. Bus 59 mungkin telah hilang. Tapi bukan berarti ia tidak akan kembali. Karena selama masih ada dendam, jiwa yang tersesat, dan harapan yang mati, bus itu akan selalu punya rute baru. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.